Kalau seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang dibenarkan Allah, maka ia akan mudah meminta segala sesuatu kepadanya, termasuk meminta akan ilmu. Filsafat itu berpikir kritis, berpikir radikal, berpikir mendalam tentang segala sesuatu. Epistemologi itu adalah yang membahas bagaimana cara seseorang itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagaimana seseorang itu punya metode, oh iya saya dapat ilmu itu dengan cara yang begini. Nanti masuk Teraat Ad-Damar itu, bagaimana seseorang mendapatkan ilmu tapi tanpa guru, pandai tanpa seorang guru. Bagaimana seseorang itu, Teraat Ad-Damar itu bisa menemukan Tuhan, menemukan Allah di dalam kesendiriannya, di dalam ikhtiarnya, di dalam ilmunya, tercerahkan oleh dirinya sendiri. Bisa orang menjadi beriman. Nah itu yang akan menjadi kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib dan pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, saya bersyukur bisa menyampaikan sesuatu yang temanya sebenarnya cukup berat, karena menemukan Tuhan ada istilah epistemologi boleh. Yang membuat ringan itu apa? Bahasa Maduranya itu Teraat Ad-Damar. Cuma Teraat Ad-Damar itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mencerahkan, terak namanya. Kita bulan ini masih di bulan Rajab, berkaitan biasanya kita masih mengingat kemarin baru 27 Rajab, memperingati Isra Mi'raj. Saya hanya ingin prolog saja. Jadi kalau Hamka itu ditanya bagaimana mungkin Isra Mi'raj itu bisa terjadi di luar jangkauan pikiran akal manusia, maka jawaban Hamka ringan, tetapi insya Allah akan masuk kepada akal kita. Ada seorang pengusaha di Jakarta, suatu saat dia hendak diundang, ingin mendatangi sebuah acara di Perancis sana. Di Perancis, di Paris, kebetulan acaranya dekat Tower Menara Eiffel. Maka ketika sedang mempersiapkan kopernya di rumah, tiba-tiba ada seekor semut yang menyelinap masuk ke dalam kopernya sang pengusaha itu. Masuk di dalamnya sampai berangkat naik pesawat ke Perancis. Acaranya tidak terlalu lama, cukup hanya kurang lebih 2-3 hari saja. Maka ketika sampai di hotel, seekor semut itu kemudian keluar dari koper, lalu mengintip di jendela dan mengintip Menara Eiffel. Dilihatin sampai 2-3 hari di sana. Ketika hendak pulang, semut itu masuk lagi ke dalam koper dan kemudian ikut pulang lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia keluar dari kopernya, lalu menemui teman-temannya. Saya barusan dari Perancis melihat Menara Eiffel, katanya. Maka semut-semut itu mengatakan,
Bagaimana mungkin kamu akan melihat menara Eiffel selama 3 hari perjalanan? Kamu mau jalan dari sini ke pantai Indah Kapuk saja nggak mungkin kan sekarang gram-gram itu. Mau pantai ke Indah Kapuk aja nggak mungkin, sampai 3 hari nggak nyampe. Begitu katanya teman-temannya. Tetapi itulah kenyataan yang dihadapi, yang dialami itu. Maka saya tertarik dengan sebuah ayat ketika Nabi Yusuf itu di dalam surat Yusuf itu dikatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, bahwa setiap di atas orang yang punya ilmu itu ada yang maha mengetahui, ada yang maha memiliki ilmu. Manusia itu tidak sanggup sampai ke sana. Nah, nanti akan kita singgung sedikit bagaimana Al-Quran dan seterusnya. Terus terang, saya kemarin maghrib apa Isya itu ditelepon sama Kak Adi, ditanyain judulnya apa Pak Bahrus katanya. Saya mikir tempatnya di pesantren, mau kasih judul apa? Ya saya harus menyesuaikan kemudian dengan apa yang menjadi semangat di masjid pesantren ini, yaitu saya ingat kembali tentang Kiai Bahauddin Mudhari. Jadi saya ingat ketika saya pernah main ke Universitas Bahauddin Mudhari, Uniba, pasti kalau ketika baru masuk ada tulisan Terak Taat Demar. Saya tidak tahu sivitas akademiknya sudah bisa paham itu enggak. Ketika itu masuk ke dalam persoalan-persoalan yang sesungguhnya rumit. Nah itu bagi saya menarik. Saya sebenarnya sudah menyusun, seandainya dibuat judul sebuah buku itu sudah cukup dengan runtutannya itu. Tetapi ini kalau dalam kajian itu masuk filsafat ilmu, the philosophy of science. Nah, saya ingin menarik kesimpulan, sesungguhnya ini meneruskan kajian saya dulu di sini tentang profil seorang Kiai Haji Bahauddin Mudhari. Nah, ini adalah ilmu yang sebenarnya hanya sekelumit catatan dari Kiai Bahak tentang Terak Taat Demar itu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa cerah, bisa tercerahkan tanpa seorang guru, tetapi lebih dari itu. Makanya kita mencoba aja dari awal. Nah, sesungguhnya kita perlu mempelajari dulu apa itu epistemologi. Anak-anak kuliah insya Allah diajari filsafat ilmu dan paham itu. Epistemologi itu kalau bahasa gampangnya itu filsafat ilmu. Filsafat itu berpikir kritis, berpikir radikal, berpikir mendalam tentang segala sesuatu. Itu bahasa gampangnya begitu. Makanya ini saya hati-hati betul, hati-hati apanya? Bagaimana saya membicarakan sesuatu yang sangat berat tetapi bisa dicerna oleh orang yang tidak pernah belajar filsafat, itu gimana caranya? Ini yang jadi pikiran saya persis yang pernah dialami oleh Prof. Amin Abdullah dulu ketika menjelaskan di Aisyah, tapi menjelaskan tentang filsafat. Jadi gitu. Nah, filsafat itu terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama itu ada istilah ontologi. Ontologi itu adalah yang membahas tentang asal-usul tentang ada. Jadi berbicara tentang ada dan keberadaan segala sesuatu, termasuk alam semesta ini, tentang manusia, tentang ya dan sebagainya, tentang ada. Orang boleh bertanya, mengapa meja ini ada? Ini orang filsafat aneh-aneh yang dipikirkan ini. Kenapa harus meja saja kok dipikirkan gitu? Nah, itu yang namanya ontologi. Yang kedua, saya jadikan yang kedua saja, itu ada namanya aksiologi. Yang kedua itu. Aksiologi itu adalah yang membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk, indah dan tidak indah. Nah, dari sini nanti ada filsafat etika, ada estetika, ada moralitas, ada akhlak dan sebagainya yang terkait dengan sesuatu yang indah antara baik dan buruk itu dibahas di aksiologi. Nah, yang terakhir itu ada istilah epistemologi. Mestinya epistemologi di bagian kedua, tapi sengaja saya taruh di belakang. Epistemologi itu adalah yang membahas bagaimana cara seseorang itu mendapatkan ilmu pengetahuan.
Bagaimana seseorang itu punya metode, oh iya saya dapat ilmu itu dengan cara yang begini. Nah begitu. Makanya nanti masuk Qiraat Ad-Dhammar itu, bagaimana seseorang mendapatkan ilmu tapi tanpa guru. Kalau bahasa Maduranya kan cuma dibahasakan gitu. Tapi Kyai Bahauddin Mudhari menjelaskan itu lebih dalam lagi, karena terkait dengan spiritualitas, dengan keimanan. Saya menyebutnya dengan bagaimana seseorang itu, Qiraat Ad-Dhammar itu bisa menemukan Tuhan. Bisa orang menjadi beriman. Nah itu yang akan menjadi kita bahas. Di antara epistemologi cara mendapatkan ilmu itu, kalau orang barat itu membeda-bedakan, dipisah-pisah. Ini mesti begini. Tapi Al-Quran semuanya masuk di dalamnya. Jadi pertama, seseorang itu bisa mendapatkan ilmu itu dengan ide. Aliran ini disebut dengan idealisme. Bagaimana ide itu? Bagi orang yang meyakini idealisme ini, bahwa yang ada ini itu sebenarnya tidak ada kenyataan ini. Ada HP begini ini, ada lantai, ini tidak ada. Yang ada apa? Idenya manusia itu yang ada. Maka dari situ dia mendapatkan ilmu. Yang pertama, saya singkat saja. Yang kedua itu ada rasionalisme. Jadi kalau ide itu di dalam kajian filsafatnya, emanasinya Al-Farabi, itu sering disebut dengan akal. Akal itu bukan pikiran akal seperti akal kita yang di sini enggak, tapi akal lebih dari itu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kata-kata afala ta'qilun. Ta'qilun, ya'qilun itu disebut sampai 13 kali di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mengakui bahwa dengan akalnya itu manusia bisa mendapatkan, dengan idenya itu manusia bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme berpikir, rasio kita. Jadi orang berpikir tentang sesuatu, dari situ dia bisa mendapatkan ilmu. Dia tahu tentang sesuatu. Oh ya, saya berpikir tentang lampu ini. Lampu itu kemudian dipikirkan, lampu bersinar dan seterusnya. Itu namanya ilmu namanya. Punya pengetahuan tentang lampu. Dari mana? Dari berpikir. Tafakkaru ya tafakkaru, afala tatafakkarun. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Nanti saya mungkin nge-share di grup. Saya barusan kemarin nulis di Suara Muhammadiyah tentang tafakkur. Tafakkur itu diambil dari sini, salah satunya. Nah, kata-kata tafakkarun dengan segala derivasinya itu disebut 9 kali di dalam Al-Quran. Kalau afalan ta'qilun kan 13, kalau ini 9 kali. Unsur angka-angka ini di dalam Al-Quran itu senantiasa menyisakan misteri yang kita harus memikirkannya. Yang ketiga, seseorang bisa mendapatkan ilmu itu dari sisi pengalamannya, empirismenya. Jadi orang punya pengalaman, oh iya saya pernah pengalaman makan rujak, makan soto. Nah, itu kemudian punya ilmu, punya pengalaman itu jadi ilmu. Pengalaman itu dari melihat, yang turun di dalam Al-Quran disebut begitu. Yasma'un, dengan mendengar. Seseorang bisa mendengar musik, indahnya musik, dari situ dia bisa punya ilmu. Oh ternyata musik dangdut itu begini, oh musik jazz itu begini. Dari mana? Dari yasma'un, dari pengalaman mendengar itu. Dari meraba misalnya, itu juga kita mendapatkan ilmu. Kita meraba, oh kalau meraba itu ada bulunya, oh kulit ini halus, oh kulit ini kasar, maka itu namanya ilmu. Dan yang keempat adalah ada positivisme. Positivisme itu kepastian nyata. Bisa dari postulat matematika juga bisa muncul di sini. Tapi matematika itu juga muncul dari idealisme tadi itu. Yang kelima saya singkat saja biar waktunya itu. Saya yang keempat itu adalah ada intuisisme dari rasa. Oh ya, saya merasakan saya mencintai seseorang, bisa menjelaskan nanti. Nah itu yang namanya ilmu. Saya sedang merindukan ibu saya yang jauh. Nah itu juga ilmu. Merasa oh rindu itu begini ternyata. Itu juga merupakan mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir adalah dari spiritualisme. Dari pengalaman keagamaan kita kepada Allah. Dari pengalaman itu kita bisa berbicara. Bagaimana ketika saya sholat lalu khusyuk, lalu kemudian kita bisa bercerita kepada orang lain. Bisa menyampaikan pengalaman spiritualismenya itu. Orang berhaji itu juga bisa mendapatkan ilmu. Ilmu tentang bagaimana kedekatan dia kepada Allah. Nah ini penting yang kayak begini nih yang kita lakukan. Sholat itu kalau hanya sholat jungkir balik tidak ada dapat apa-apa. Tapi kalau kita renungkan, kita rasakan
dengan pendekatan kita kepada Allah, maka juga kita akan mendapatkan ilmu bagaimana sholat yang benar itu. Sampai bisa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari mana? Dari perenungan, dari ilmu yang kita dapat dengan merasakan sholat itu. Nah, lalu bagaimana posisi dari terak ta'adamar itu? Terak ta'adamar itu di dalam pemikiran Kebaha itu. Tapi kalau kita kilas balik itu kan seorang Kebaha itu kan seorang di waktu masa mudanya itu ada anak yang cerdas kan, jenius gitu. Dia lulus muallimin yang setingkat dengan SMA, tetapi bisa menguasai banyak ilmu. Dia menguasai bahasa banyak, bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Dari mana? Dari otodidak. Nah, dari mana itu muncul? Nah, karena dari filosofi terak ta'adamar, bahwa seseorang itu bisa pintar tetapi juga tidak harus dengan belajar kepada seorang guru. Dengan otodidak dia bisa mendapatkan itu. Bisa belajar musik, bisa main biola, bisa main gitar, bisa mencipta lagu dan seterusnya. Dari mana? Dari otodidak, dari mencerahkan dari dirinya sendiri. Itu namanya terak ta'adamar. Tetapi ada satu yang menarik dari keyakinan Ki Bahauddin Mudhari ini, bahwa bagi beliau itu meyakini bahwa semua ilmu itu berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau seseorang, menurut beliau, jadi kalau seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang dibenarkan Allah, maka ia akan mudah meminta segala sesuatu kepadanya, termasuk meminta akan ilmu. Jadi dari sini saja sesungguhnya ada nilai epistemologi itu, ada dari sisi spiritualitasnya, ada dari bagaimana dia keteguhan dia mencari ilmu dengan rasanya, dengan perasaannya juga ada, dengan akalnya juga ada. Nah, ini berawal dari terak ta'adamar. Terak ta'adamar pandai tanpa seorang guru. Nah, dari sini kemudian beliau itu berkhidmat kepada Allah dengan ibadah sholat. Karena baginya sholat itu merupakan tiang agama. Awal masuk ketika dia hendak berhubungan mendekatkan diri kepada Allah, itu dari sholat. Dan beliau juga yakin bahwa dengan pencerahan rohani melalui ibadah akan membuat otak dan hati akan bersih dari kotoran sawang dan debu. Saya ingat kata-kata ini itu pengalaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah jalan-jalan ke pasar. Di pasar dia melihat betisnya seorang perempuan. Betisnya. Melihat sekelebat saja. Nah, kalau kita kan bukan sekelebat. Ya habis sakit terus. Apalagi kalau di mana itu? Di YouTube, di media sosial, di HP. Bahkan kalau di Zoom lagi. Imam Syafi'i enggak, sekelebat saja. Ada yang terngiang sedikit. Pulang sampai di rumah, separuh hafalan Al-Qur'annya hilang. Maka dia sakautu ila waqi'in syu'akifdi. Maka dia kemudian mengadu kepada gurunya Waqi'. Wahai guruku, hafalan saya hilang. Ada apa kok hilang katanya? Barusan saya jalan-jalan di pasar melihat betis seorang perempuan. Lah kalau kita, apa yang akan hilang? Janda hilang enggak ada ilmunya. itu bahasanya guyonan gitu. Maka kemudian Waqi' gurunya mengatakan al ilmu nurun. Ilmu itu bagaikan cahaya. Nah, dari sini kan nyambung bahwa ilmu itu cahaya. Jadi kalau jangan heran kalau kita itu punya ilmu terus hilang-hilangan, itulah salah satunya gitu, terutama ilmu agama. Jadi kalau sudah hilang ya jangan-jangan memang dosa dan maksiat kita ini yang banyak. Ya bukan, terutama saya pribadilah begitu. Nah ini yang ilmu nurun. Dari mana? Dari terak ta'adamar itulah kemudian, itulah cahaya, bahwa dari cahaya itu seseorang bisa mendapatkan pencerahan,
ketika meskipun dia tanpa seorang guru. Dari mana? Dari usahanya pribadi, dari dalam dirinya pribadi, dari kesucian hatinya, dari kebersihan hati pikirannya. Itu dia akan mendapatkan ilmu. Jadi ini sesungguhnya yang kemudian ingin disampaikan oleh Kiai Baha, karena ini di pesantren, jadi kan kita membahas tentang Kiai Bahauddin Mudhari. Nah, katanya Kiai Baha, dengan itu semua, maka seseorang itu dengan kesucian hatinya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan salat, maka dia akan mudah menangkap lambang-lambang dan isyarat-isyarat zaman yang diperlihatkan oleh Allah, yang kesemuanya itu bisa tersusun menjadi sebuah ilmu. Nah, ini katanya Kiai Baha tentang ilmu terang terak ta'adamar itu. Orang mendapat ilmu itu awalnya itu tidak tahu. Jadi ketika Allah itu habis selesai menciptakan Adam, lalu Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama itu, lalu kemudian berpaling kepada malaikat, coba kamu sebutkan seperti yang sebutkan nama-nama benda yang ada di depanmu ini. Maka katanya para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ini artinya apa? Mereka, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada suatu pengetahuan bagi kami, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya apa? Allah itu menurunkan ilmunya kepada manusia itu dengan cara apapun. Hanya Allah saja memberikan ilmu kepada kita. Alam tanah. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang banyak tadi itu. Termasuk dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, waktunya tinggal sedikit 10 menit. Pertanyaannya, apa konteks hubungannya dengan menemukan Tuhan sekarang? Orang bisa menemukan Tuhan itu bisa karena melalui cara yang ia lakukan. Melalui usaha yang dia lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi orang bisa menemukan Tuhan itu tidak harus tanpa datangnya seorang Rasul. Sebenarnya bisa begitu. Apalagi kalau sekarang kita sudah tidak ada Rasulullah, sudah tidak ada. Yang ada tinggal Al-Quran dan ajaran Islam yang diajarkan kepada kita sampai akhir zaman. Saya ingin bercerita. Jadi banyak orang Islam itu, banyak orang masuk Islam itu sekali lagi karena pencarian dari dirinya sendiri. Ya tentu saja ada unsur kehendak Tuhan, ada unsur petunjuk Allah kepada dia. Tetapi setidaknya ada ikhtiar yang mesti dilakukan oleh seseorang itu agar sampai pada petunjuk dan iradah Allah itu. Dulu sering diceritakan, saya kira mungkin sudah dengar, ada seorang arsitek Katolik dari Jerman. Seorang arsitek Katolik dari Jerman ini, dia biasa membuat arsitektur rumah, bangunan itu berdasarkan kitab-kitab yang tercantum di dalam kitab-kitab kuno. Salah satunya adalah dari Al-Quran. Maka suatu saat dia yang masih Katolik itu membangun, mencoba mengekspresikan bacaannya dia tentang bagaimana rumah surga yang ada di dalam Al-Quran itu ke dalam sebuah arsitek yang dia bangun, yaitu dari kata-kata tajri min tahtihal anhar. Itu kan banyak di dalam Al-Quran. Bagaimana surga itu di bawahnya ada sungai yang airnya mengalir begitu. Maka kemudian dia membangun sebuah rumah. Satu rumah saja membangun yang sesuai dengan tajri min tahtihal anhar itu. Dia bangun rumah, setelah selesai lalu dia apa yang menjadi istimewanya? Dia bangun lantainya ini tidak dari lantai seperti ini, tapi dibangun dengan lantai kaca. Di bawahnya dikasih aliran air. Dengan suaranya air lagi muncul ketika mesin itu dinyalakan. Jalan. Jadi kita kalau di atas lantainya itu lantai kaca, di bawahnya ada air mengalir seperti sungai. Tajri min tahtihal anhar. Setelah rumah itu selesai ditinggal saja karena dia memang biasa keliling ke negara-negara lain. Untuk apa? Ya untuk membuat arsitektur bangunan-bangunan itu. Maka suatu saat dia kebetulan tidak pulang ke rumah aslinya.
dia mampir dulu ke rumah yang dibangun dengan tajri min tahtihal anhar itu. Masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan capek luar biasa dari bepergian. Lalu dia tidur sebentar, duduk-duduk sebentar, santai-santai sebentar. Kurang lebih 5 menit dia tertidur, hanya 5 menit. Rasa capeknya itu hilang semuanya. Maka dia kemudian berpikir, saya tidak pernah merasakan tidur hanya cukup 5 menit tapi bisa menghilangkan rasa lelah saya seperti ini katanya. Maka dia kemudian melihat lagi hasil arsitekturnya itu, hasil bangunannya itu yang didasarkan tajri min tahtihal anhar itu. Maka dia kemudian, ini mungkin bagian dari kemujizatan Al-Quran. Dia buka Al-Quran lagi sampai akhirnya dia masuk Islam. Tidak ada yang mengajari, tetapi dia bisa menjadi Islam. Dari mana? Dia tercerahkan dengan dirinya sendiri. Terak taat demar. Yang kedua, saya ingin dan sangat terkenal, ada seorang ahli dermatologi atau ahli kulit namanya Tagatat Tejasen. Ini seorang guru besar di Chiang Mai University di Thailand sana. Maka suatu saat dia itu meneliti, dia mengatakan bahwa lapisan kulitnya manusia itu ada 3. Satu kulit yang di atas ini, yang kedua adalah kulit bagian tengah, lapisan tengah, dan lapisan bagian paling bawah. Seseorang itu bisa merasakan sakit ketika hanya bagian di lapisan kulit paling atas ini saja. Di bawahnya orang kalau dibedah itu sudah tidak merasa lagi. Dalam catatannya si Tagatat Tejasen ini, sang ilmuwan dari Thailand ini. Maka suatu saat ketika saat di Riyadh dia menyampaikan itu semua kepada ilmuwan yang juga teman-temannya seorang muslim, maka ada seorang muslim yang mengatakan, coba kamu baca ini katanya. Kemudian dibacalah Al-Quran itu, kebetulan yang bukan secara kebetulan ya, yang dibaca itu adalah surat An-Nisa ayat 56 yang berbunyi, innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang yang mengingkari dengan ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihim naro, maka akan aku masukkan mereka ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum, maka ketika kulitnya itu sudah matang, sudah habis, badalnahum juludan ghairaha, maka akan aku ganti kulit yang luar itu, akan ganti kulitnya itu dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adab, supaya dia merasakan pedihnya adab, kata Allah itu. Innallaha kana azizan hakima. Ketika membaca ini, Tejasen itu langsung tersentak. Kenapa ini 14 tahun, 14 abad yang lalu sudah disebut oleh Al-Quran? Bukankah Rasulullah Muhammad itu buta huruf? Masa bisa mengatakan seperti ini katanya? Katanya Tejasen. Maka Tejasen kemudian percaya, ini bukan buatan Muhammad Al-Quran ini, tapi buatan yang maha menciptakan. Maka akhirnya setelah dia kembali itu menemukan ayat ini, dia masuk Islam, dan mahasiswa-mahasiswanya kemudian banyak yang mengikuti dia masuk Islam juga. Dari mana? Dari kemujizatan Al-Quran. Apakah ini kemudian diarahkan oleh seorang? Tidak juga. Tetapi sekali lagi terak ta'ah damar, menemukan Allah di dalam kesendiriannya, di dalam ikhtiarnya, di dalam ilmunya itu, tercerahkan oleh dirinya sendiri. Makanya kita ini sering harus kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sampai di mana kita itu mempelajari sebuah ilmu, sampai di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, sampai kita menjadikan tersadarkan dengan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Seorang Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dari Perancis, juga begitu, juga tercerahkan. Dari mana? Ketika beliau diundang oleh Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1974. Pada saat itu dia masuk di Museum Kairo.
Nah, di sana dia menemukan muminya Fir'aun, Ramses II. Lalu kemudian Busail ini kemudian meminta izin kepada presiden supaya dia diperbolehkan untuk membawa muminya, mayatnya Fir'aun itu ke Perancis untuk diteliti. Maka kemudian dibawalah jasad itu ke Perancis untuk diteliti. Dengan diselidiki pakai apa? Dengan metode radiografik, dengan metode toraks, dengan endoskopi, sehingga mendapatkan rincian bagian tubuh dari tubuhnya Fir'aun itu. Maka sampai akhirnya dia menemukan tubuh ini memang dilumuri oleh garam, sehingga dia menjadi mumi dan diawetkan. Maka seorang temannya memberikan Al-Quran, coba kamu sekali membaca Al-Quran. Akhirnya Busail membaca Al-Quran dan Allah menunjukkan itu pas ketika pada surat Yunus ayat 92 yang berbunyi fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi hari ini kata Allah, ketika dulu pada zaman Nabi Musa, hari ini aku selamatkan badanmu, fisikmu, badanika itu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya itu menjadi ayat-ayat, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian orang-orang yang sesudah Nabi Musa dan termasuk kita-kita ini. Jadi wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tetapi kata Allah, tetapi sayangnya banyak manusia itu yang lalai, yang tidak sadar dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari sinilah kemudian Maurice Busail masuk Islam dan bukunya sangat terkenal dan kemudian diterjemahkan oleh Profesor H.M. Rosidi, seorang teolog dan filsuf Muhammadiyah juga. Bukunya yang paling terkenal itu adalah buku yang membahas tentang Al-Quran, tentang dibandingkan dengan Bible. Nah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, apa yang menjadi kemukjizatan Al-Quran itu? Kemukjizatan Al-Quran itu menarik. Jadi kita ini disuguhkan kemukjizatan terbesar Rasulullah itu adalah Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu tidak memberikan satu pandangan seperti kaum-kaum sebelumnya. Allah itu tidak memberikan mukjizat seperti Nabi Soleh yang ontanya keluar dari batu. Allah itu tidak menunjukkan kepada kita itu kemukjizatan seperti Nabi Musa yang tongkatnya bisa membelah laut. Tidak begitu. Allah juga tidak menunjukkan kepada kita tentang mukjizat seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan buta orang yang sejak lahir. Tidak juga seperti Nabi Nuh yang membuat kapal lalu kemudian bisa menyelamatkan umatnya, bukan. Dan lain sebagainya. Tetapi yang ditunjukkan kita itu adalah bagaimana dengan Al-Quran itu seseorang akan mengarah kepada pemikiran-pemikiran nalariah. Jadi ra'yu itu yang ditukan. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis di dalam Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari itu ada hadis sahih bahwa Rasulullah itu dengan Al-Quran ini, kata Rasulullah, yang berlaku sampai di akhir zaman nanti, saya ingin bahwa sayalah yang pemilik umat terbanyak di hari akhir nanti. Dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Tetapi Al-Quran itu tidak menunjukkan seperti yang kekuatan fisik tadi itu, tidak. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran itu menyebutkan bahwa mukjizatnya itu adalah di Ainur Ra'yi, bukan di Ainur Ra'si. Jadi kalau Ainur Ra'si itu adalah mata kepala kita ini, yang fisik, yang wadak ini. Tetapi Al-Quran itu menunjukkan kalau yang mukjizat yang bisa dilihat itu kan kaum-kaum sebelumnya, kaum-kaum yang dulu. Tetapi Al-Quran ingin menunjukkan bagaimana seseorang itu dengan Ainur Ra'yinya, dengan pandangan mata batinnya, mata pikirannya itu, seseorang itu bisa mendapatkan petunjuk dari sana. Jadi Al-Quran itu menuju ke sana. Tidak berarti bahwa Rasulullah itu tidak bisa mukjizat yang secara fisik, tidak. Rasulullah diberikan mukjizat itu. Mukjizat seperti misalnya
ketika perang Khandaq misalnya, hanya nasi, hanya makanan satu bejana, tetapi bisa dimakan seluruh umat Islam di Madinah yang kekurangan makanan waktu itu. Habis-habis. Nah, itu salah satu mukjizat. Tetapi mukjizat Rasulullah yang paling besar adalah Al-Quran itu. Al-Quran itu gampang. Misalnya, innallaha la yastahi ayyadrima mathalam ma ba'udatan wa ma fawqa. Allah itu memberikan contoh aja dengan apa itu? Dengan nyamuk. Kita disuruh melihat nyamuk. Bukan untuk apa, tapi kita disuruh berpikir tentang nyamuk. Dari nyamuk, bagaimana seseorang punya nyamuk itu, orang ada demam berdarah. Bagaimana dengan nyamuk, datang dokter spesialis yang meneliti tentang darahnya, kan begitu. Dan seterusnya itu. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu menunjukkan mengarahkan. Dan suatu saat nanti ilmu itu, manusia itu akan diantarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu sesuai dengan itu. Nah, dari sanalah kalau semakin banyak orang mempelajari Al-Quran, maka seseorang akan mendapatkan petunjuk dan bisa masuk Islam karenanya. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Iwajan itu kebengkokan. Banyak orang mencari kelemahan Al-Quran, tetapi sebanyak itu pula orang akan masuk Islam dan akan menemukan Allah, akan beriman kepada Allah. Karena apa? Karena disitulah letak kemujizatan Al-Quran. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Sesungguhnya ada satu lagi yang ingin saya ceritakan, yaitu sebuah novel berjudul Hayy bin Yaqdhan karya Ibnu Tufail, yang bagaimana menceritakan seseorang itu bisa menemukan Tuhan, tetapi tidak dengan oleh siapa, tapi oleh dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi, di era kekinian ini tidak ada orang yang tidak bisa mengetahui Islam. Allah itu sudah memberikan tanda di dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Aku tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak pernah aku datangkan kepadanya seorang utusan Rasul. Tetapi ketika Rasulullah tidak ada seperti sekarang ini, dan Islam sudah menyebar, apalagi di dunia internet yang sekarang ini, saya kira hampir semuanya orang sudah tidak ada alasan bahwa seseorang tidak tahu tidak pernah mempelajari tentang Islam. Makanya sekali lagi, kita pertajam hati kita pertajam pikiran kita perbanyak menuntut ilmu kita, membaca kita, iqra kita, ngikutin pengajian kita. Agar apa? Agar diri kita tercerahkan. Tercerahkan itu terak, ta'adamur itu tanpa harus bimbingan dari seorang guru, tetapi kita juga bisa mencari dengan diri kita sendiri. Sekali lagi, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, agar kita senantiasa menjalani hidup ini dengan lebih baik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb. Semoga kita bisa memetik hikmah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan beragama kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara saya Al Imron, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.